Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita pada pertemuan ke-6. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama-sama agar perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'iddin. Amin. Baik adik-adik sekalian, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang dilalah mantuk. Huruf dilalah yang mantuk. Yang mana kalau seumpama kita review sedikit, dilalah ini merupakan petunjuk yang menunjukkan makna yang dimaksud. Sementara kalau mantuk sendiri, nautoko, sesuatu yang terucap. Yakni makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai apa itu turuku dalalah yang kedua, yakni mafhum. Oke. Nah, apa itu mafhum? Mafhum ini kalau seumpama secara bahasa, ini kan kata dasarnya adalah fahima, fa, ha, sama mim ya. Artinya fahima, wah ini sepertinya suatu kata yang familiar ya kalau di bahasa Indonesia. Artinya faham, hampir mirip ya, fahima, faham, atau dapat dipahami. Artinya secara istilah, kita bisa dapatkan bahwa pengertian mafhum ini merupakan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaannya seperti itu. Jadi harus dipahami dulu teksnya itu sehingga dia disebut sebagai turuqud dalalah yang mafhum. Dipahami dulu, paham dulu. Maknanya ditunjukkan oleh lafaz yang tidak berdasarkan pada bunyi bacaannya. Oke, selanjutnya adalah pembagian dari mafhum itu sendiri, teman-teman. Oke. Nah, para usuliyin atau ahli usulul fiqh ini membagi yang namanya mafhum ini menjadi dua pokok besar ya, dua bagian pokok besar. Yakni yang pertama ada mafhumul muwafaqah atau kalau dari kalangan Syafi'iyah ini biasa disebut dengan dilalatun naf seperti itu. Dan yang kedua ada mafhumul mukhalafah seperti itu. Nah, dua pokok bagian ini masih dibagi lagi teman-teman. Yang pertama ada mafhumul muwafaqah yang dibagi menjadi dua macam. Yang kedua ada mafhumul mukhalafah yang lebih banyak, yakni ada 6 macam. Oke, kita akan jelaskan satu persatu dulu secara lebih rinci agar teman-teman mudah memahami karena memang di dalam usul ini kita banyak sekali menggunakan term ataupun kata-kata yang menggunakan bahasa Arab. Oke, yang pertama adalah mafhumul muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Mafhum apa artinya tadi? Dapat dipahami ya, paham seperti itu. Muwafiq, muwafiq ini artinya sesuai, kesepakatan. Artinya mafhumul muwafaqah ini adalah makna yang hukumnya ini sesuai dengan mantuknya, dengan teksnya, dengan apa yang diucapkannya seperti itu. Mantuk minggu kemarin ya. Oke. Atau dapat kita artikan juga makna yang tidak terucap sejalan dengan makna yang terucap seperti itu. Oke. Kalau seumpama mukhalafah, nah makna yang tidak terucap dan dia ditarik dari mantuk, tapi dia itu berbeda kandungannya dengan mantuk. Jadi yang satunya kalau muwafaqah kesepakat, jadi maknanya ini sejalan atau sama, tapi kalau sama mukhalafah itu bertentangan. Nah, ini apa yang dikandungnya maknanya ini berbeda dengan apa yang mantukan atau yang tertulis pada teks itu kayak gitu. Nanti saya akan contohkan lebih rinci agar teman-teman lebih mudah memahami mana sih yang disebut dengan mafhum dan mantuk seperti itu, muwafaqah dan mukhalafahnya. Oke. Tapi sebelumnya ini kalau seumpama kita melihat ya, pokoknya Abu Zahra ini menjelaskan bahwa mafhum ini kan menetapkan suatu kebalikan dari hukum yang disebutkan dari mantuk. Jadi pada intinya nanti mantuknya itu adalah sesuatu yang terucap, kebalikannya, hukum kebalikannya inilah disebut dengan mafhum seperti itu. Karena sejatinya kalau seumpama tidak ada batasan atau qaidun ya dalam bahasa Arabnya yang membatasi berlakunya hukum nas itu, maka setelah kita baca ayat tersebut atau hadis tersebut secara mantuk, secara natokonya, secara tekstualnya, kemudian dibatasinya itu karena tidak ada batasannya dengan mafhum ini teman-teman, dibalik pemahamannya. Nah, oleh karena itu kadang suatu nas ini kan kita kembali lagi yakni Al-Quran dan hadis. Nah, ini biasanya dia akan menunjukkan dua hukum, yang mana hukum yang langsung ditunjukkan oleh bunyi seperti itu
yang kita sebut dengan mantuk kemarin, hukumnya itu, kemudian atau hukum yang dipahami dari kebalikannya seperti itu. Dari kebalikan nas tersebut yang mana kita hari ini pelajari yakni adalah mafhum ini seperti itu. Kemudian jika lafaz nas ini menunjukkan hukumnya halal misalnya, kemudian ada batasannya muqayyad seperti itu, maka dia juga bisa dipahami bahwa kebalikannya dari batasan tersebut hukum itu bisa diharamkan. Oke, kalau masih bingung, ini saya kasih satu ayat mengenai bagaimana sih konversi dari mantuk ke mafhumnya. Ini maaf ya, tulisannya ini salah, bukan mafhum mukhalafah, tapi dari bagaimana ke mantuknya kemudian ke mafhumnya seperti itu. Ini ada An-Nisa ayat 25, teman-teman. Oke, saya sebut. Oke, jelas ya. Ada An-Nisa ayat 25. Yang kita ambil pada surat ini adalah pada ayat teratasnya aja. Wa man lam yastati minkum taulan ayyan kihal muhsanatil mu'minat wa mamalakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, seperti itu. Kemudian kalau semuanya kita artikan, dan barang siapa di antara kamu ini di sini merujuknya kepada al-hur atau orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang dimiliki. Ini merupakan salah satu ayat yang turun pada zaman Rasulullah, bahwa ketika di situ banyak perbudakan, lalu bagaimana adabnya ketika seseorang ingin mengawini orang lain seperti itu. Kalau dia merdeka, otomatis kan tuannya ini merdeka ya, sifatnya seperti itu, maka dia harus mengawini wanita yang merdeka. Tetapi ketika dia memiliki kondisi finansial yang tidak cukup, maka dia bisa mengawini budaknya seperti itu. Nah, artinya kalau seumpama secara mantuknya, secara pokoknya, secara jelasnya ya teman, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa halal, hukumnya halal diperbolehkan bagi seseorang yang merdeka untuk menikahi hamba sahayanya. Batasannya di situ, hamba sahaya yang mana ketika dia ini tidak mampu untuk menikahi orang yang merdeka, wanita yang merdeka, seperti itu. Di samping itu, mukhalafahnya, mafhumul mukhalafahnya, nah mafhumnya ini, ayat tersebut juga dipahami bahwa kebalikannya dari bunyi tersebut, haram bagi seseorang yang merdeka ini untuk menikahi hamba sahaya bila orang tersebut ini mampu menikahi orang yang merdeka, seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan kembali lagi ke slide yang pembagian tadi. Nah, ini. Ada pembagiannya, yakni mafhum muwafaqah dan mukhalafah ya. Kalau seumpama muwafaqah ini ada wahwal khitab, kemudian lahnal khitab, sementara mukhalafah ini banyak sekali, ada 6. Mafhumul sifah, mafhumul syurut, kemudian mafhumul ghayah, mafhumul adat, mafhumul laqab awil ism, mafhumul hasar. Nah, oke, kita akan preteli satu persatu apa sih arti-arti dari bahasa Arab ini. Next. Nah. Oke. Ini adalah yang pertama ya, dari muwafaqah. Ada fahwal khitab. Apa itu fahwal khitab? Fahwal khitab itu adalah apabila makna yang dipahami itu lebih dari yang harus diambil hukumnya daripada mantuknya. Jadi kalau semua mantuknya itu, kalau semua salah ilustrasikan seperti ini. Mantuknya ini roti, seperti itu. Kemudian hukum yang diambil atau hukum yang dipahami adalah roti meses, seperti itu. Nah, contohnya kalau semua saya ambil ini ada Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di sini saya garis merah yang uffin ya di situ. Kata-kata seperti itu. Pada ayat ini teman-teman, mantuknya sesuatu yang jelasnya ini adalah larangan atau keharaman mengatakan atau kepada orang tua. Itu adalah fahwal hitab. Lalu fahwal hitabnya bagaimana? Sesuatu itu yang lebih hukumnya dilebihkan itu bagaimana? Seperti itu. Oleh karena itu, nah kalau seumpama ada seseorang menyakiti, mencaci maki ataupun memukul seperti itu juga dilarang. Nah, ini adalah fahwal hitabnya. Seperti itu. Oke, paham ya di sini? Kemudian kita lanjut kepada lahnal khitab, yaitu kalau lahnal khitab itu apa? Nah, nilainya ini sama. Titik poinnya di situ. Apabila hukum mafhumnya ini nilainya sama dengan hukum mantuknya.
Seperti itu. Ini ada satu ayat, yakni An-Nisa ayat 10, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api seperti apa namanya di dalam perutnya dan mereka akan masuk neraka seperti itu ya dengan api yang menyala-nyala. Yaslawna sa'ira seperti itu, api yang menyala-nyala. Kalau kita melihat dari mantuknya teman-teman, mantuk ini otomatis apa tadi sesuatu yang jelas di situ, yang natoko. Nah, ini ada ayat ini kan isinya larangan untuk memakan harta anak yatim secara dolim. Kalau seumpama dibilang memakan, berarti ini kan sama saja dengan menghabiskan harta anak yatim tersebut. Nah, kemudian kebalikannya gimana? Habis, berarti kebalikannya kan tidak habis seperti itu ya. Artinya kalau seumpama ada seseorang yang menyia-nyiakan harta anak tersebut meskipun tidak habis, itu sama hukumnya haram seperti itu. Nah, jadi itu ya fahwal khitab dan lahnal khitab. Oke. Kalau seumpama dari situ berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa baik fatwal khitab maupun lahnal khitab ini kan masuk ke dalam fahmul muwafaqah. Yang mana penyebabnya adalah makna yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai dengan hukum yang diucapkan meskipun hukum itu memiliki nilai tambah. Ini adalah salah satu contoh yang tadi yang pertama ya. Kemudian kalau seumpama nilainya sama, ini yang lahnal khitab ini. Oke? Kemudian kita akan lanjut ke, nah, tadi sudah muwafaqah sudah ya, baik lahnal maupun fatwa. Kemudian ini mukhalafahnya, mukhalafah keterbalikannya seperti itu. Di sini yang pertama ada mafhum sifah, atau biasanya kalau seumpama di kitab usul itu ada juga yang bilang wasfun, mafhumul wasfun, sifat. Pokoknya sesuatu yang membahas tentang persifatan sesuatu seperti itu. Nah, mafhum wasf au sifah itu dia menetapkan hukum dalam bunyi mantuk ini yang mana dibatasinya ini dengan sifat yang ada pada lafaz tersebut. Kalau seumpama lafaz tersebut hilang, maka hilang juga kebalikan dari hukum tersebut. Intinya seperti itu, teman-teman. Di sini saya contohkan Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu aw tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, kalau seumpama kita melihat pada artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyampaikan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal pada perbuatan itu. Pada ayat tersebut, kalau kita dipretelin, mana yang menunjukkan kata sifat? Sifat di sini kan ada satu ya, fasik. Fasik, orang yang fasik. Itu adalah sifatnya. Berarti sifat dari orang tersebut adalah fasik. Mantuknya, sesuatu yang jelas pada ayat ini, kalau orang tersebut fasik, orang tersebut sudah, oh dia itu memang pembohong, oh dia itu, nah bagaimana? Maka pada ayat ini kita diperintahkan ketika dia membawa suatu kabar diperiksa dulu dengan teliti. Mafhum mukhalafahnya, kemudian keterbalikannya, pengertian keterbalikannya. Nah, kalau orang ini tidak fasik, nah kita tidak wajib dong untuk cross check atau diadakan tabayun seperti itu atas berita yang dibawanya. Nah, gitu ya. Artinya bahwa berita yang disampaikan oleh orang tersebut, orang yang tidak fasik itu adalah orang yang adil dan wajib diterima seperti itu. Ini adalah mana mantuknya, mana mafhumnya. Saya harap kalian sudah mulai bisa mencerna. Kemudian yang kedua, nah ini syarat, syurut. Nah, hampir mirip lagi dengan bahasa Indonesianya ya, syarat. Mafhum musyarat, yakni menetapkan kebalikan suatu hukum ini tergantung pada syaratnya, seperti itu. Atau bersamaan dengan syarat itu. Kalau seumpama syaratnya hilang, maka hukum tersebut juga tidak terwujud, seperti itu. Di sini saya ambil Al-Tolak ayat 6. Nah, pada ayat ini mungkin kalian bisa lihat di Al-Quran sendiri ya, untuk artinya agar lebih jelas mencerna kandungan dari ayat-ayat ini. At-Tolak ayat 6 ini saya akan ambil garis bawahi pada kalimat wa in kuntum ulatin hamlin fanfiqu alaihinna hatta yadna hamlahun. Nah, yang mana artinya dan jika mereka ini merujuk kepada istri-istri yang sudah ditalak, ini sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Nah,
Syaratnya apa? Hamil. Di situ kan kalau semua kita bisa garis bawahi. Karena hamil itu apa? Karena ketika seorang istri itu masih hamil dan dicerai, nah dia harus dinafkahi nih sampai dia melahirkan. Nah, seperti itu berarti kita bisa lihat mantuknya, teman-teman. Mantuk ini otomatis suatu kata yang jelasnya. Jelasnya apa? Nah, penjelasan Nah, maka penjelasan dari ayat ini ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dan tengah menjalani masa iddah itu dibatasi. Nah, kalau seumpama dia mengandung baru dikasih nafkah. Akhirnya ketika kita ambil mafhumul mukhalafahnya, keterbalikannya, nah kalau istrinya ini dicerai dan dia statusnya tidak hamil, ya sudah mantan suaminya ini nggak wajib memberikan nafkah kepadanya. Dikasih oke, nggak dikasih oke. Seperti itu ya kalau mafhumul syarat. Kemudian, oke, yang ketiga, mafhumul ghoya. Ghoya ini artinya adalah tujuan, seperti itu. Nah, tujuan di sini apa? Yakni menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas, seperti itu, atau ghoya. Yang mana kalau seumpama hukum ini dibatasi oleh tujuan tersebut. Biar nggak pusing, saya akan ambil langsung pada Al-Maidah. Ini Al-Maidah ya teman-teman, bukan Al-Hujurat. Al-Maidah ayat 6. Oh ya, biasanya goyah ini ada kata apa ya? Kata kuncinya hatta ila yang mana artinya itu sampai. Nah, kalau seumpama kita melihat pada ayat ini, kita akan menemukan satu kata yaitu ilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Nah, ini goyahnya di sini ya, sampai kepada siku-siku, sampai kepada di sini teman-teman. Ini kan ayat yang membahas tentang wudhu. Kata ilah inilah yang artinya adalah sampai. Oke. Jadi kalau semua kita memahaminya mantuknya, oh berarti kalau seumpama orang mau sholat, mereka harus membasuh wajahnya, kemudian tangannya, tangan ilal marofik sampai siku, dari tangan sampai marofik itu tujuannya itu sampai mana? Sampai marofik. Kalau seumpama ilahnya dihilangkan, ilal marofiknya dihilangkan nggak bisa, karena namanya yat itu ya kan banyak seperti itu. Oke. Itu batasannya teman-teman. Kemudian oke, meskipun demikian ulama ini berbeda pendapat ya untuk menafsirkan ilah. Ada yang bilang bahwa ilah itu merupakan batas akhir. Ada juga yang bilang ilah ini apa-apa yang intinya ilah ya sampai gitu ya. Oh ya. Oke. Itu adalah kata kunci untuk yang mafhumul mukhalafahnya. Kemudian yang keempat kita punya yang namanya mafhumul mukhalafah adat, teman-teman. Adat itu artinya adalah bilangan. Mafhumul mukhalafatul adat, penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan tertentu. Jadi ya udah nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, di sini ada kata ada An-Nur ayat 2. Azani yang wazani fajlidu kullam wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ah. Ini artinya 100 derah ya. Mi'ah 100 derah. 100 kali cambukan seperti itu. Nah, artinya di sini kan ada bilangan di situ mi'ah 100. Oh, paling enak kalau saya kasih tugas kalian mencari mafhum mukhalafah yang ada. Cari aja bilangan Al-Qur'an. Tapi di situ ada mafhumul adat, mafhumul mukhalafah yang adatnya seperti itu. Artinya kalau semua di situ disebutkan mi'ah ya sudah nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari apa yang ditetapkan itu. Kemudian kita punya lagi yang lakob. Nah, oke. Lakob ini kan kalau semua ini panggilan seperti itu. Atau yang mana kalau mafhumul lakob ini dimaknai menetapkan atau menyebutkan suatu ketentuan hukum ini atas nama atau jenis tertentu yang mana kalau seumpama kita bilang nggak berlaku untuk sebaliknya untuk orang lain seperti itu. Jadi memang khusus kepada yang dilakopkan tersebut. Nah, kemudian di sini ada Ali Imran ayat 97 ya. Di sini
Oke. Fihi ayatum bayyinat maqama Ibrahim wa man dakhala kana aminan wallahu 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu untuk menjadi aman dan mengerjakan haji, kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup menjalankan pekerjaan ke Baitullah, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta itu, alam min rabbil alamin. Nah, mantuknya di sini kan kalau seumpama mengerjakan haji itu ya sudah perginya ke Baitullah Makkah seperti itu ya. Kemudian mafhum melakopnya berarti itu tidak sah kalau seumpama seseorang pergi ke tempat lain selain Baitullah, karena yang disebutkan di situ lakopnya atau jenisnya adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, hijjul baiti seperti itu, Baitullah seperti itu ya. Oke. Kemudian terakhir ini adalah hasr. Hasr ini artinya adalah batasan, pembatasan seperti itu. Di sini ada Al-Fatihah ayat 5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, mantuknya bagaimana, Bu? Nah, mantuknya di sini jelas bahwa kalau seumpama menyembah itu hanya kepada Allah, memohon pertolongan juga hanya kepada Allah, gitu ya. Kemudian batasannya, nah mukhalafahnya mafhum mukhalafah artinya pemahaman terbaliknya, ya nggak boleh kita menyembah ataupun memohon kepada selain Allah. Oke, gitu ya. Oke, alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir. Nah, seperti biasa ini ada soal untuk kalian. Di sini saya ingin kalian mengidentifikasi mantuk dan mafhum dari ayat tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mantuknya itu bagaimana? Bagaimana hukum ketika kita membaca itu teks, kemudian mafhumnya bagaimana? Apa sih yang kita bisa pahami dari teks itu? Apa sih keterbalikan dari pemahaman dari ayat tersebut seperti itu? Ya, ini kalian bisa buka Al-Maidah ayat 3 seperti itu. Oke. Untuk mengidentifikasi ini kalau seumpama mantuknya bagaimana, kemudian mafhumnya dari ayat ini seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini, materi kedua untuk Turuq Dalalah dan sekaligus materi penutupan karena Turuq Dalalah cuma 2 ya. Mantuk dan mafhum seperti itu. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.